itu tertuju kepada Sang Bapa nama itu. Itu dia Bang. Jadi walaupun pendek seperti itu inti-intinya saya memerankan nama itu. Kenapa disebut nama di atas segala nama? Karena itu bentuk panggilan kami kepada Sang Bapa itu, Allah yang penuh. Tapi kalau orang bilang bahwa Tuhan itu lahir, itu yang salah fatal. Ya, kalau dibilang Tuhan itu lahir, itu yang salah fatal. Tetapi ya sebenarnya terkandung nama Tuhan itu yang diberikan kepada Sang Mesias, itulah keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Nama Allah orang Israel itu Yahweh, Yehuwa. Itu tidak akan itu nama itu kekal juga untuk bangsa Israel. Nama Yahweh. Tetapi nama Yeshua itu diberitakan untuk bangsa-bangsa lain. Ya. Bedalah nama Allah di bangsa Israel itu, tetapi keselamatan untuk bangsa lain itu hanya lewat nama Yeshua. Makanya barang siapa percaya kepada nama anak Allah, yaitu Yeshua, akan diberi keselamatan. Tapi yang menolak sama dengan menolak Tuhan. Yang menolak nama Yesus sama dengan menolak nama Bapa. Jadi tidak dikenal. Tetapi juga ada dibilang bahwa aku ada bagiku pun domba-domba yang lain. Ya. Tapi domba-domba yang dia akan menuntun juga. Nah, jadi ada kemungkinan itu tertuju kepada yang lain. Ya. Sudah 5 menit apa itu? Enggak, belum. Jadi oke lah, seperti itu saya menjelaskan tentang nama Yesus. Kenapa iya, sudah. Kalau itu Anda mute. Oke ya. Oh baik, Sanggah dulu yang 17 itu ya. Yohanes 17. Sanggah. Oke, saya sanggah. Oke, kau mute ya. Dengar baik-baik ya. Saya ini pemerhati budaya Yahudi ya, juga sejarah-sejarah kristologi ya. Jadi Anda ini pakai nama Yesus. Siapa yang ngajarin kalian pakai nama Yesus? Saya terangkan kau asal-usulnya ya. Etimologi kata Yesus itu berasal dari kata Yesus ya. Nama Yesus Christ itu baru dipakai di abad ke-16. Sebelumnya bernama Yesus. Mendengar baik-baik ya. Jadi jangan cocokmologi di sini ya. Nama Yesus tidak ada hubungannya dengan Yeshua Hamasiah. Karena dari etimologi katanya berasal dari kata Yesus. Kata Yesus ini tidak ada hubungannya dengan Yeshua Hamasiah, Isa Al-Masih ya, atau Iso Hamasi. Karena tidak serumpun ya. Isa Al-Masih ya dengan Yeshua Masih itu serumpun, rumpun Sem. Sedangkan Yunani bukan rumpun Sem. Saya ulang, etimologi kata Yesus berasal dari kata Yesus. Yesus ini penggabungan dua nama. Makanya Bible kalian dikanonikan di kota Laodikia. Kenapa? Laodikia itu dulunya bernama Diospolis, didirikan oleh Kaisar Antiochus II untuk menghormati istrinya Laodiki. Kau tahu apa? Laodikia sebelumnya Diospolis itu adalah pusat penyembahan dewa Zeus. Paham ya? Jadi nama Yesus, etimologi kata Yesus dari Yesus, ini penggabungan dua nama. Antara nama sungai yang mengalir di kota Diospolis atau Laodikia dengan nama Zeus. Nama sungainya bernama Lesinius. Digabung menjadi Lezeus. Akhirnya menjadi Yesus. Itu kalau Anda mau bawa ya. Jadi Bible Anda itu ya ditulis oleh penyalin-penyalin kitab Roma untuk memasukkan budaya pagan ke dalam budaya Kristen. Itu poinnya ya. Tadi saya sudah katakan bahwa tradisi Yahudi itu tidak bisa merubah nama Allah menjadi nama Yesus. Tradisi Yahudi seorang Mesias itu adalah orang yang diurapi. Dalam tradisi Yahudi orang yang diurapi itu ada 3. Nabi, imam, raja. Tidak ada Tuhan. Yang Anda bilang tadi Yesaya 9 ayat 5, Bang Dalbo mungkin bisa buka datanya, saya jelaskan ya, ayat per ayat. Di situ dikatakan, ya, sebab telah lahir seorang anak, bukan akan lahir, yang lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Menurut tradisi Yahudi, kalau dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dia punya rakyat, dia punya negara, dia punya bangsa. Yesus tidak punya. Ayat ini berbicara tentang Kores. Yesaya 45 ayat 1, Kores sudah lahir ketika Yesaya mengucapkan ini. Kenapa Kores dikatakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Dibuka dulu Bang Dalbo. Saya biar kecilkan, Bang Dalbo besarkan. Kita bahas satu-satu biar orang ini mengerti ya. Saya ini pemerhati nubuatan-nubuatan. Ini dibuka Bang Dalbo ini. Ya, izin. Oh, ya baru saya mau buka ini ya.
Lanjut. Ya, silakan dibuka. Kita baca ya. Coba kita baca. Ini cocokologinya Kristen nih. Dibesarkan Bang Dalbu. Ya, coba ini cocokologinya. Kita bahas pelan-pelan ya. Nanti kita cari tahu siapa yang dikatakan ini. Saya jelaskan. Tuh. Sebab seorang anak telah lahir, bukan akan lahir. Sebab seorang anak telah lahir, sudah lahir di zaman Yesaya. Yesaya itu 500 tahun sebelum Isa lahir. Anda ini tidak bisa bahasa Indonesia, nampaknya bahasa Indonesia Anda dapat 2. Saya katakan semua narasi-narasi Bible melabrak ya, budaya Kristen melabrak seluruh ilmu pengetahuan, gramatikal pun ditabrak. Sebab seorang anak telah lahir, ya, sudah lahir anaknya, bukan belum lahir. Coba lanjut lagi baca. Ya, coba. Apa itu? Coba dibaca Bang Dalbo. Sebab seorang anak telah lahir, sudah lahir anaknya ya. Baca lagi Bang Dalbo, coba. Sebab saya izin ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan oleh kita untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Ada 2 kata telah di sini ya Bang, telah lahir dan telah diberikan. Lanjut. Ya, oke. Jadi saya ulang ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini dia seorang raja besar, bukan Yesus. Yesus tidak ada kerajaannya ya. Sejak kapan Yesus memerintah? Malah dia ditempeleng, ditendang sama tentara Romawi ya. Yang kedua ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia akan disebut ya penasehat ajaib. Kenapa Kores disebut penasehat ajaib? Satu-satunya raja yang berhasil menasehati ya Raja Nebukadnezar pada saat itu untuk memulangkan bangsa Israel dari pembuangan di Babel, itu Kores. Makanya dia dikatakan penasehat ajaib. Paham kau? Dia dikatakan apa? Allah yang perkasa. Kenapa? Kau jangan potong dulu. Kau tadi bicara panjang, saya dah potong. Giliran saya bicara, kau lah kejang-kejang. Kau mencocokmologi aja kerja kau. Waduh, saya ke sekolah kos di Gerbang. Tunggu tahan ya. Di situ ada saya ngomong, tidak ada ngomong loh. Saya tidak ada ngomong loh. Enggak bicara dia Bang. Lanjut Bang Ketat. Menghayal dia menghayal. Lanjut. Terus saja. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Nah, di situ dikatakan ya, Allah yang perkasa ya. Sudah lewat ya untuk Kores ya. Sekarang Allah yang perkasa. Nah, penempatan kata Allah ini dimulai di Keluaran 7 ayat 1 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala, Allah Yahweh itu mengangkat Musa sebagai Allah. Silakan buka Keluaran 7 ayat 1, jelas ya. Lewat ya. Jadi kenapa Kores juga dikatakan Allah sama seperti Musa? Karena Kores berhasil membebaskan bangsa Israel keluar dari penjajahan, pembuangan di Babel. Sama dengan Musa. Kenapa Musa disebut Allah oleh Allah itu sendiri? Karena Musa berhasil mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. 2, lewat ya, sudah ya. Pertama, tadi lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, Kores ya. Penasehat ajaib Kores, Allah perkasa Kores, Bapa yang kekal. Anda tahu artinya Bapa yang kekal? Karena kenapa? Setelah pembuangan ya Israel ke Babel, di mana Kores berhasil mengembalikannya sampai detik ini. Anda tahu Babilonia, Irak ya. Irak tuh, Mesopotamia, Babilonia, Irak, Babel, Irak. Singkat aja Bang, singkat. Sampai sekarang, tahan dulu Bang Iya. Turunkan dulu ini, enggak bisa dia sengaja potong-potong ini. Enggak singkat. Supaya hilang ini terlalu panjang itu, nanti habis waktu kita. Untuk di bawah ini. Dia tadi bicara panjang, saya dah potong-potong. Giliran saya bicara dia potong-potong. Ini orang enggak ada adab nih, enggak ada etika. Oke, sudah ya. Lambang pemerintahan ada di sebahunya sudah, Kores. Penasehat ajaib sudah, Kores, ya. Allah perkasa sudah, Kores. Yang terakhir, Bapa yang kekal, ya. Sampai detik ini, ya. Babilonia, Irak sudah tidak pernah menjajah Israel. Sampai kiamat, Babilonia, Irak tidak akan pernah lagi menjajah Israel. Itu yang dimasukkan Bapa yang kekal.
Terakhir, Raja Damai. Jadi ulang, lambang pemerintahnya ada di sebaunya, Kores masuk raja. Kedua, penasihat ajaib, Kores berhasil mendamaikan imam-imam Oke. Israel dengan imam-imam Babilonia. Dua, tiga, Allah yang perkasa. Ya, karena Kores berhasil membebaskan bangsa Israel sama dengan Musa disebut Allah. Tiga, Bapa yang kekal. Ya, terakhir, Bapa yang kekal. Kenapa Kores disebut Bapa yang kekal? Ya, kenapa Kores disebut Bapa yang kekal? Karena sampai detik ini semenjak Kores mengeluarkan bangsa Israel dari pembuangan di Babel, sampai sekarang, sampai detik ini Irak, Babilonia sudah tidak pernah lagi menjajah Israel. Makanya dia disebut Bapa yang kekal. Ya, oke, yang terakhir Raja Damai. Oke, kita coba, Bang Ketua. Kita coba memberikan dia ruang untuk menanggapi Yesaya 9 nomor 5 sampai 6 ini. Kira-kira nyambung nggak? Sekali saya potong. Saya yang ngomong dipotong-potong. Yang terakhir Raja Damai. Kenapa Kores dikatakan Raja Damai? Kenapa? Ya, karena Kores memang berhasil mendamaikan seluruh wilayah Israel di masa itu. Nah, sekarang kita buka nubuatannya. Dibuka Bang Bal, Yesaya 45 ayat 1 biar orang dodol ini ngerti. Dibuka. Tahan dulu kau ya. Dibuka Yesaya 45 ayat 1. Sudah, kau diam kau. Dibuka. Saya bukan edukasi sama kau, tapi yang 300 lebih di bawah. Silakan dibuka Yesaya 45 ayat 1. Anaknya sudah lahir. Kores sudah lahir ketika dikatakan sebab telah lahir. Ya, bukan akan lahir baru Yesus. Ini telah lahir. Dibuka Bang, Yesaya 45 ayat 1. Apa Kores Dibuka, juga Bang. disebut Allah yang perkasa? Iya, Allah yang perkasa. Saya sudah jelaskan kenapa disebut dia Allah perkasa. Musa dalam kejadian Keluaran 7 ayat 1 disebut Allah yang perkasa. Sama dengan Kores. Karena dia berhasil mengeluarkan bangsa Israel. Tuh, coba buka Yesaya 45 ayat 1, dibacakan keras-keras biar orang dungu ini dengar. Ya. Silakan. Dibaca Bang Bal, silakan. Beginilah firman Tuhan, titik 2. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Di mana Allah itu. perkasa di situ? Di mana Kores itu disebut Allah perkasa? Allah perkasa kau tahu artinya? Tadi saya sudah jelaskan. Musa dalam Keluaran 7 ayat 1 disebut Allah. Karena dia perkasa membebaskan bangsa Israel dari apakah Mesir. Musa disebut Allah perkasa juga? Musa itu? Iya disebut. Silakan buka Keluaran 7 ayat 1 silakan. Allah itu namanya Allah perkasa. Silakan. Oke, buka. Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 Kalau nomor dikatakan 1. Allah itu sudah pasti perkasa. Kenapa dia disebut Allah? Karena dia berhasil membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Sama Kores disebut Allah. Jadi yang dia minta itu Bang Goto, di mana Musa disebut perkasa ya, Allah perkasa. Nanti kita tanya yang sama ya, Yesus juga. Ya, silakan dibaca Bang Baal. Keluaran 7 ayat 1 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Sebagai Allah Harun abangmu akan menjadi nabimu. diangkat. Tahan, saya jelaskan. Ya, tahan. Diam dulu ya. Itu bukan Allah perkasa dia ya. Ya, diam kau dulu. Dia diangkat. Ya, diam dulu, diam. Baik. Bagaimana orang menjelaskan kalau kau tadi diam? Ya. Tapi di situ tidak, yang di situ tidak ada Allah perkasa ya. Bang Dalbo, mute dulu ini Bang Dalbo. Kita jelaskan Iya, dulu. tidak ada Orang Allah yang perkasa Pak, tidak ada. Iya. Diangkat. tahan, Dia berbelit di situ. Ya. Dia berbelit di situ ya. Saya jelaskan. Tidak dulu. dia mau di situ, dia mau di situ. Mute dulu. Iya ini. Mute Iya, dulu. iya. Mute dulu, Pak. Mute dulu, saya jelaskan. Ya. Di situ dikatakan Musa diangkat sebagai Firaun. Firaun pada masa itu adalah manusia yang paling perkasa. Sedangkan Musa diangkat menjadi Allahnya Firaun, berarti yang perkasa di atas yang perkasa. Pada zaman di Mesir, pada zaman itu, manusia paling perkasa di bumi adalah Firaun. Makanya di situ dikatakan Musa dikatakan Allah, diangkat jadi Allah yang perkasa dari yang perkasa. Paham kau?
Kau cocokmologi. Nggak usah kau ngajarin saya Bible, apalagi perjanjian lama kitab Yahudi. Saya pemerhati budaya Yahudi. Siapa yang angkat dia pada Pak Bang Goto? Siapa yang angkat dia Bang Goto? Itu Tuhan, itu firman Tuhan itu. Ya, Diangkat Musa jadi Allah. Oke. Sudah. Iya. Gini Bang Goto, kita meminta juga ya supaya adil. Nah sekarang kalau Anda mendudukkan Yesus itu di dalam Yesaya 9:5 sampai 6, kira-kira ada nggak Yesus dipanggil Allah perkasa atau Allah itu sendiri? Silakan Pak. Baik. Karena dia sang anak sendiri tadi menunjukkan bahwa itu nama yang diberikan kepada dia itu adalah mengarah kepada sang Bapa ya. Nah, kenapa nama itu tadi saya bilang sangat-sangat populer bahwa itu untuk kemuliaan bagi sang Bapa. Ini dia sendiri, ini sang anak sendiri yang ngomong sampai sekarang di Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Saya tidak menambah-nambah Pak. Jadi coba dibuka Pak biar sama-sama orang lihat. Mana Allah yang perkasa? Pertanyaan dalam Yohanes perkasa. Ya, oke. Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Bukan kau baca. Silakan. Kalau tidak ditampilkan saya baca aja ya. Yohanes 16 ayat 24 itu kuasa nama ini ya. Dia sendiri ngomong. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini mana Allah perkasa? Woi, mana Allah perkasa di situ? Inilah kuasa nama itu, makanya disebut. Coba dibaca biar kita dengarkan dia baca tuntas ya. Pak Bang Goto. Ya. Silakan Pak. Ya. Dibaca tuntas mau sampai di mana 26 atau 27 atau 25? Ya, oke, sampai dulu terserah nanti sampai habis pun ini. Ya, silakan. Saya ulangin. Ya, ini dia anak Allah atau Mesias yang sedang berbicara ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi, kenapa kita harus meminta ke dalam namanya? Nah, itu intinya nanti saya jelaskan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Apa? Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitahukan Bapa kepadamu. Ya, jadi terus terang memberitahukan Bapa kepadamu. Mintalah itu tadi dalam namaku. Ini intinya ketika Allah yang perkasa di situ. Ya. Jangan kau sesat di sini, kau menipu lagi di sini. Mana situ Allah perkasa? Tidak, biarkan dia tuntaskan. Dia kena sendiri nanti di sini. Artinya di 5-nya ini Yesus menyampaikan bahwa perkataannya 24 sampai di atas itu adalah kata-kata kiasan, Pak. Ya, kiasan. Ini poinnya. Nanti dibaca sampai 26 atau 27, silakan. Iya. Ya, atau saya ulang ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Artinya kita berdoa kepada nama itu, kepada Bapa gitu ya. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan ya, dengan kiasan. Dia seolah-olah kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu, ya. Pada hari itulah kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku memintanya bagimu kepada Bapa. Jadi jangan seolah-olah perantaraan dia lagi, itu sudah langsung kepada Bapa dalam namanya gitu ya. Sebab Bapa sendiri mengasihi aku, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Nah, demikianlah perkataannya itu. Jadi kita harus mengerti tentang nama tadi itu. Fokus coba Pak di 26-nya Pak. Fokus coba di 26-nya. Ketika kita meminta dalam nama Yesus, ternyata Yesus juga meminta kepada Bapa. Artinya Yesus ini menunjukkan dirinya perantara. Bukan begitu, Bapak? Tidak. Tidak, begini. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku begini ya. Dan tidak aku katakan kepadamu ya, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi ini saya tidak menjadi perantaraan jika sudah berdoa dalam nama Yesus itu, Pak. Iya, saya coba. lagi.
bahwa aku menjadi Fokus perantara. coba baca Maksudnya Pak. di sini, Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ya. Dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ternyata kalau kita berdoa dalam nama Yesus, Yesus juga meminta kepada Bapa. Nah, ini Tidak. menunjukkan dia perantaraan atau gimana ini Pak? Silakan. Di sini penjelasan ini dimaksudkan di sini bahwa bukan berarti aku menjadi perantaraan bagimu jika sudah berdoa dalam nama itu. Jadi pada hari Ini Pak, saya ulang. Coba Pak, abangku, coba dibaca baik-baik. Aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya, silakan Pak. Ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku memintanya kepada Bapa. Jadi tidak dikatakan bahwa ia tidak memintanya kepada Bapa, melainkan sudah lanjut kepada Bapa. Itu maksudnya itu, bahwa nama Yesus itu udah langsung kepada Bapa. Makanya dia bilang di situ. Makanya ada kata aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku gitu. Makanya dia bilang bahwa barang siapa percaya kepada Bapa, kepada aku, ia sudah percaya kepada Bapa karena nama itu. Jadi bukan kepada dia kita percaya sebagai Allah, tetapi kepada namanya. Tujuannya untuk memanggil nama Tuhan di era perjanjian baru. Jadi bukan kepada Sang Mesias itu kita tertuju permintaan kita dengan nama Yesus itu, tetapi udah kepada Sang Bapa. Ya. Jadi poinnya ini Yesaya 9:5 sampai 6 gimana Pak? Makanya disebut nama anak yang lahir itu, ya. Nama Tidak kan di anak situ yang Allah lahir itu. perkasa. Kenapa Allah nama? perkasa. Ya, kenapa nama anak yang lahir itu yang disebut itu Allah yang perkasa? Karena namanya itu tertuju kepada Sang Bapa. Ya. Begitu ya. Jadi bukan anak yang lahir itu yang disebut, bukan anak yang lahir itu yang bukan anak yang lahir itu yang disebut Allah perkasa, tetapi namanya tertuju kepada Sang Bapa gitu. Karena Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Itulah kemuliaan Sang Bapa itu. Jika kita berseru kepada Pak, gini. Gitu. Ketika ada narasi Pak, Yesaya 9 nomor 6, seorang putra telah lahir. Kira-kira ketika dinarasikan telah lahir ini sudah terjadi apa belum Pak? Itu untuk dibunyikan di Matius itu Pak. Kita pertanyakannya Yesaya 9 nomor 6. Di sini kan dikatakan telah lahir. Artinya ini telah lahir ini sudah terjadi apa belum? Ini gampang kok ini barang. Ya. Baik Pak. Itu hal-hal itu sama dengan seperti yang dikutip Sang Mesias waktu ia berbicara bahwa kata-kata di perjanjian Tidak, lama aku pertanyakan abangku. Saya pertanyakan. Ya. Saya pertanyakan ini, kan abang tadi mengambil Yesaya 9 nomor 5, nomor 6. Artinya ini adalah satu nubuatan dari Yesus. Nah, pertanyaannya di sini Pak, ketika narasinya sebab seorang anak telah lahir ini Pak, sudah terjadi apa belum? Kalau telah itu seolah itu sudah lahir, memang betul. Jadi sudah lahir. Tetapi hal itu juga untuk dibacakan di masa-masa akan datang juga Pak, seperti di Matius. Ya. Kan tidak ada di sini Pak dibaca ini kan masa-masa yang akan datang. Ini sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir, artinya Yesus ini seumuran dengan Yesaya. Bukan begitu, Pak? Ini tidak ditunjukkan. Jadi bagaimana, Pak? Halo, Pak Dalbo. Itu tidak ditunjukkan kepada siapa-siapa. Tetapi ini suatu, katakanlah itu suatu. Tapi banyak, Pak. Ada Kores, buatan, ada Heskia. Kan banyak, Pak. Zaman itu, Pak. Apakah di Kores tadi disebut dia namanya disebut Allah yang perkasa gitu maksudnya? Kalau kita melihat ya data-data yang ditampilkan tadi Bang Goto ini nyambung. Tetapi kalau kita dudukkan sebagai Yesus di sini Pak, enggak ada karena Yesus tidak pernah menjadi penasihat ajaib. Ya, karena ditolak. Pernah enggak Yesus menjadi penasihat ajaib Pak? Ya, karena ditolak orang Israel kan. Dia datang untuk Israel. Kalau ditolak, sedangkan ini Pak tidak ditolak, ini diterima. Ya, di sini iya, betul. Ya, Pak. Dan Israel itu terbagi dua sejak dia datang, Pak. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Israel dengan Yehuda, Pak. Yang dimaksud di sini Israel dengan Yehuda.
Nah pertanyaannya, ini kan abang mencocokkan Kerajaannya kepada itu, Yesus. kerajaan Sang Mesias itu bukan di dunia, Pak. Tetapi Tuhan berjanji. Ini bukan berbicara Bukan akhirat, menduduki. Pak. Bukan berbicara surga. Ini berbicara dunia, ya, Pak. Ini, Pak. Berbicara dunia ini. Tuhan akan mengangkat ke seorang anak bagi yang lahir dari garis keturunan. Di sini, Pak, kalau kita mau maknakan, tadi Bang Goto sudah jelaskan. Ini adalah sosok pemimpin, Pak. Sosok raja ini. Nah, kira-kira Yesus pernah nggak jadi raja di Yahudi? Oh, belum. Oh, berarti ini sebenarnya raja. Tetapi dia sudah mengakui, Pak. Apakah dia Iya, saya juga Dalbo. Saya Dalbo mengaku Dalbo Presiden Indonesia. Apakah itu resmi? Apakah itu diakui? Kerajaannya bukan untuk sementara, Pak Dalbo. Dia selama-lamanya, Pak Dalbo. Ya? Iya, Pak. Ini Kerajaannya berbicara udah di sebelah kanan, kerajaan sang dunia, Bapa. Pak. Yang Abangku, akan ini berbicara kerajaan dunia. Maka dikatakan di sini, untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan. Jelas ini, lambang pemerintahan. Artinya ini memerintah ini, Pak. Dia berkuasa. Betul, Pak. Ya. Dia diberikan lambang pemerintahan. Nah pertanyaannya, apakah pernah Yesus memerintah di Israel, Pak? Silakan, Pak. Seandainya Seandainya umat Israel tidak menolak dia sebagai sebagian besar daripada Israel, pasti dia menjadi raja. Berarti Yesus bukan Allah yang perkasa. Berarti dia tidak perkasa, Pak. Yang namanya perkasa itu, Pak, mampu menaklukkan bangsa itu. Itu yang dikatakan perkasa. Kerajaannya kenapa, Pak? bukan hanya untuk sementara, Pak Dalbo. Dia untuk selama-lamanya untuk bangsa Israel. Kita di sini, Pak, abangku. Kita di sini tidak berbicara kerajaan kekal atau kita berbicara surga. Enggak, ini berbicara dunia, Pak. Baik. Jadi yang pertama untuk kita lambang pemerintahan, artinya Yesus ini gugur. Kenapa? Ternyata Yesus tidak pernah menjadi pemerintah. Namanya ini Pak ya, yang disebut di situ namanya ya Pak ya, namanya. Jangan disebut anak yang lahir itu, tetapi ada namanya disebut orang Allah yang perkasa. Inilah nama Yesua tadi, disebut Allah yang perkasa. Ya kalau dia Allah perkasa, Pak, di mana dia dikatakan di Yesus ini adalah Allah perkasa? Ya. Contoh tadi dalam Kejadian 7 nomor 1, ketika Firaun pada zamannya itu dia kan mengaku Tuhan. Ya. Tidak ada yang paling perkasa di muka bumi selain dia, maka digelarkanlah Musa sebagai Allah bagi Firaun. Oke. Ya, makanya di Yohanes tadi yang 16 tadi 24 gampang tadi ini kok. Ya. Itu keperkasaan nama itu ya. Makanya di Yohanes 16 ayat ayat Yohanes 16 tadi ya mengatakan bahwa kita harus saya sebagai Kristen harus meminta sesuatu dalam nama Yesus. Itulah kerajaan. Maka segala sesuatu yang saya minta dalam nama Yesus, enggak apa-apa. Bisa saya mengusir setan dalam nama Yesus. Iya, yang enggak masalah, Pak, sama. Gini, saya mirroringkan coba. Terjadi hal-hal keajaiban demi nama berikan itu, satu Pak. contoh, itu kuncinya, Pak. Abang Hia. Coba, saya bisa juga mengaku, Pak. Saya bisa mengaku, dengarkan coba, Pak. Apakah saya tanya dulu, Pak Dalbo, sebentar dulu, Pak Dalbo. Apakah disebut kata nama Allah pernah terjadi keperkasaan seperti nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang orang lumpuh dibangkitkan? Apakah dengan kata Allah boleh terjadi keperkasaan? Saya akan mirroringkan kepada Bible itu sendiri, Pak. Nah, kalau itu yang kita narasikan, Pak, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus langsung menyentuh enggak, Pak? Yesus menyentuh sendiri kan? Mana yang lebih hebat, Paulus atau Yesus, Pak? Paulus ini kain bekasnya saja, Pak, tanpa Paulus loh. Tanpa Paulus, kain bekasnya saja yang kita gunakan meletakkan kepada orang sakit, sembuh orang itu, Pak. Bayangkan hebatnya Paulus, Pak. Karena dia sudah hamba Tuhan gitu, Pak. Yesus ini harus menyentuh dia, Pak. Dia harus menyentuh. Tapi Paulus apakah dia menyentuh? Tidak, Pak. Kain bekasnya saja. Coba abang baca di KPR 19 nomor 11, 12, 13. Kau baca coba itu. Paulus ini, Pak, meletakkan kain itu di atas orang sakit.
sembuh. Iman Padahal itu siapa yang meletakkannya? Orang lain, bukan Paulus langsung, Pak. Iman itu harus berdasarkan Hebat iman bukan yang besar Paulus ini? padamu. Oke ya. Tapi yang penting yang apalagi jelas, iman. saya udah jelaskan tadi bahwa ada pengaruh besar dengan harus memanggil nama Yesus. Karena bukan manusia biasa yang yang mengajarkan, tetapi Sang Mesias itu sendiri bahwa kamu sampai sekarang bukan kamu manusia, minta sesuatu dalam bukan namaku, manusia biasa. minta. Lalu siapa yang mengajari dia, Pak? Bagaimana? Jadi Yesus ini diajari oleh manusia juga. Ya, anak manusia, Sang Mesias itu, ya betul. Oh, siapa manusia Namanya itu yang begini, Bang mengajari Dal. Yesus? Yang saya bawakan tadi, bahwa terkandung namanya, nama yang diberikan kepada dia itu yang terkandung kekuasaan dan keperkasaan. Ya, makanya Baik. nama Yesus itu, nama Yesus itu tidak tertuju kepada pribadinya sendiri. Roh Kudus pun Ya, datang baik. dalam nama Yesus. Bapa pun Oh, disebutnya iya. tadi bahwa Yesus itu bukan nama dia. Oke, Ya. kan di sini dia berdoa, Pak. Ya kan ini Bapak selalu mengambil dasar kalau berdoa menggunakan nama Yesus. Nah, pertanyaanku, Pak, ketika Yesus sendiri yang berdoa atau anak Maria sendiri ini yang berdoa untuk meminta keselamatan dari maut, kira-kira doanya Yesus itu, Pak, dikabulkan atau ditolak, Pak? Ya, anak Allah mengatakan bahwa janganlah kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi, Pak. Bukan di Assalamualaikum Ibrani 5. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dalbur. Waalaikumsalam. Saya masuk sedikit aja nih, udah pas manggil nama ini. Ah ya, boleh silakan. Boleh? Oke, Pak Hia. Silakan. Iya, Pak Hia, jangan ngambil data-data yang nggak jelas. Nama. Dari mana Anda tahu itu? Padahal kalau kita baca di Hosea pasal 2 nomor 16, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Dia minta panggil suami, Pak, bukan panggil nama, Pak. Hah? Bapak jangan ngawur lah. Coba baca datanya. Hosea 2:16. Ngarang bebas aja Bapak nih. Ayo, firman Tuhan dulu itu. Coba Hosea Hosea berapa? 2:16. 2:16. Aku ini berat. Karena orang Kristen Hosea sering 2:16. ngomong ngalor ngidul. Saya memberitakan nama Maka Yesus, pada Pak. Saya waktu memberitakan itu nama Yesus, demikianlah Pak. firman Yang Tuhan. nama di atas segala nama, Pak. Saya memberitakan nama di atas segala nama. Iya bang. Ini. Saya bacakan, boleh? Saya bacakan atau enggak perlu dibaca? Baca, Dibaca nggak aja. apa-apa, nggak apa-apa. Ditampilin juga boleh. baik. Baca. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak memanggil aku Baalku. Kok gitu bang? Ya aku capek aku. Sudah, aku malas baca ini. Pak, ini Banyak kali namanya soalnya. Ya. Inti-intinya dengan nama Yesus yang saya beritakan di sini ya, bukan hal-hal lain. Saya hanya berpatokan ayat-ayat yang saya bawa, tidak berdalilkan dengan kata-kata yang lain. Nama Yesus jadi yang ngarang berarti. Jadi ngarang. Jadi bahwa ngarang. nama yang diberikan kepada anak manusia adalah nama di atas segala nama. Oke, aku tanya sama Bang Hia. Bang Hia, nama itu panggilan bukan? Ya, panggilan kepada Tuhan. Oke. Firman Tuhan tadi, Tuhan minta dipanggil apa? Dalam Firman namanya Tuhan. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Kalau nama itu panggilan, firman Tuhan tadi itu meminta dipanggil apa? Suami, Pak. Yang abang baca tadi suami. Bapak laki-laki, Bapak suaminya istrinya. Iya, Pak. Ya. Pak Hia, kami umat Muslim, kalau mau kritik teks ya, kami membaca semua Bible Bapak. Jadi kalau dalam diskusi sebenarnya yang ngambil ayat sini, ngambil ayat sono itu orang-orang Kristen, Pak. Apakah Anda membaca Bible keseluruhan? Saya baca, Pak. Kalau baca, apakah Anda sudah memahami apa yang diartikan disebut suamiku itu? Hampir, Bapak.
Ya, kata-kata itu kita tidak bisa mempelintirnya. Apa yang ada itu kita harus mempercayainya. Oke, tidak. Pak, saat ini berdoa dalam nama apa, Pak? Memanggil Tuhan apa? Oke, sebentar. Ya, saya hanya, kalau saya Kristen, saya hanya berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, tidak ada nama lain. Nah, firman Tuhan tadi itu Anda maksud bukan perintah gitu? Minta dipanggil suami? Iya. Tapi saya berpatokan kepada Injil. Ya, perjanjian baru ya, kata-kata yang nyata sudah diberitahukan. Yang anak sendiri yang mengatakan, yang anak sendiri yang anak sendiri yang mengatakan, ya. Kandita mana lagi tuh? Kami saya di era namaku. perjanjian baru. Namaku Tuhan. Itu Tuhan nama ya, nama Ya, Yohanes 16 Allah alam sebesar. tadi. Itu ada di Amos pasal 5 nomor 13 coba. Nomor 6 tuh. Jadi di perjanjian lama itu memang ambigu kalau lihat dari terjemahan. Saya tadi mendengarkan saudara kita Ki Guto, jangan kita sebut ya kalau kita baca perjanjian lama supaya kita mendengar juga tidak bingung dan kepleset menyebut Allah di dalam perjanjian lama itu kita disesatkan oleh LAI. Padahal yang kita ketahui di Bible perjanjian lama paling awal pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bukan pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi. Jadi Elohim ini yang kemudian diketahui dan didakwakan, yang disiarkan oleh Yesus untuk diperkenankan. Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar. Ini ada korelasi. Jadi Pak Hia, untuk saat ini yang Anda tuhankan itu 3 apa 1? Kalau 3 itu Tuhan semua atau pribadi, atau Anda menyembah itu satu hakikat saja, Elohim. Yang mana? Ya, saya percaya akan ketiga nama yang ada, yaitu Bapa, yaitu Yesus, ya Yesua, dan Anak dan Roh Kudus. Saya percaya akan hal itu. Tetapi satu-satunya Tuhan yang saya sembah. Oke, berarti ada di Amanat Agung ya. Berarti ada di Amanat Agung ya. Matius 28:19 ya. Betul? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku. Apakah Anda murid Yesus atau hamba Yesus? Murid hamba sama ya. Murid pengikut. Mana ada murid itu disebutkan kepada orang yang belajar dan ada gurunya. Itu guru, bukan Tuhan dong. Kalau ada murid ada guru, bukan Tuhan. Iya, makanya saya berbeda pendapat saya dengan Bapak gitu ya. Bukan masalah berbeda atau tidak, Anda memelintir. Di situ tuh murid ya, murid bukan hamba. Saya memperkenalkan nama Yesua, Pak, bukan nama anak Maria gitu ya. Yesua dengan Yesus sama atau beda? Yesua itu tertuju kepada Sang Bapa itu, Bapakku. Di sini bilang Yohanes 16 ayat 20. Yesua mana ada tulisannya Bapak itu Yesua? Baca Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Ini anak Allah atau Mesias sedang berdoa kepada Sang Bapa bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah nama Bapaknya sendiri. Ya, jadi saya berdoa kepada Yesua itu bukan kepada. Yaudah, gini aja, sedikit. Nanti saya serahkan lagi kepada saudara-saudara yang lain. Begini Pak Hia, Bapak meyakini nggak Tuhan itu manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Oke. Tuhan bukan manusia, betul. Tapi lihat di Bible saudara, Matius 12 nomor 8. Yesus sendiri yang berkata, karena anak manusia adalah Tuhan. Anda ikutin siapa ini? Karena namanya, makanya disebut itu. Enggak ada nama di situ. Karena anak manusia adalah Tuhan. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda bukan manusia. Yang mana yang betul ini? Bapak simak dulu Yohanes 16:24 ini sampai sekarang. Saya menunjukkan kepada Anda. Kamu belum meminta sesuatu. Jangan lompat-lompat. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah. Ya, beda konteks. Betapa besar kuasa Allah itu. Pak Hia, yang disampaikan oleh Sang Anak untuk kita Pak Hia, Anda sudah 7 kali menyebutkan dalil itu.
Ya, Saya dengarkan tadi. Jadi Iya, nggak perlu tapi abang diulang-ulang. tidak percaya. Bukan masalah tidak percaya dan tidak. Saya bertanya kepada Anda, Tuhan itu menurut Anda manusia atau bukan manusia? Bukan manusia, bukan. Oke. Bukan manusia. Manusia Oke. bisa Tuhan. Nggak mungkin Baik. manusia bisa jadi Tuhan. Iya, Tetapi cukup. Anda yang baca Matius 12 nomor 8, silakan. Coba tampilkan aja biar jelas. Tampilkan aja. Anda baca Yohanes 16 tadi, nggak perlu buka. Sekarang kita diskusi, Anda meyakini bahwa keyakinan Anda Tuhan itu bukan manusia. Matius 12 nomor 8, boleh ditampilin kali? Siapa yang bisa bantu? Di situ tertulis perkataan Yesus, ini ngajarin jadi pagan kayak Yesus, ya kan? Karena anak manusia adalah Tuhan. Salah betul itu? Oke. Iya. Saya coba baca Matius Matius 12 nomor 8. 12 ayat 8. Ah, Oke. apa? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, manusia itu Tuhan bukan? Ore, kita jadi Tuhan. Karena dia, Ore, kita jadi Tuhan, teman-teman. Hai. Udah cukup. Ya. Jadi kalau orang hanya koar-koar ternyata dia tidak menyadari dirinya buta, mengatakan orang lumpuh berlari. Beginilah filosofi Iya, itu yang makanya- tepat buat orang-orang Kristen. makanya Apalagi intinya- makna-maknanya. Udah. itu makanya yang disebut Udah, Pak, Tuhan. jangan menyesatkan orang. Jangan menyesatkan orang. Karena namanya disebut Tuhan, Pak. Diam dulu, Namanya. Pak. Kalau kita, Saya saya sebagai Kristen sudah percaya kepada nama Yesus, itu sudah percaya kepada Tuhan. ini Makanya bukan tentang di nama. Yohanes- Dasar iman Anda tadi mengatakan Tuhan itu bukan manusia. Makanya di Yohanes 12 ayat Diam dulu. 4. Yohanes Pak. 12 ayat 4. Sudah mulai tantrum ini. Nggak mau dengerin Lalu ini. ia berkata, aku akan kembali. Yohanes 12. Di mute dulu. Sabar Ini dulu, Bang. edukasinya. Ya, ini edukasinya. Pada saat dia meyakini secara akal pikirannya Tuhan itu bukan manusia, tetapi di dalam Bible Tuhan yaitu Yesus, dia mengajarkan anak manusia adalah Tuhan. Dia ini mengikuti Yesus atau mengikuti siapa? Maka dia adalah pagan. Anak manusia adalah Tuhan. Kan gitu. Tapi keyakinan dia waktu sehat, nggak sakit jiwa, dia bilang Tuhan itu bukan manusia. Tapi ini jelas-jelas tertulis letterlek. Yesus mengatakan karena anak manusia adalah Tuhan. Ayo bongko jadi orang Kristen pagan. Ayo. Salahnya di mana? Kita berargumentasi secara rasional, yang ada itu yang kita bicarakan. Kalian anggap saya menista misalnya, apakah Bible yang menista sehingga saya bacakan untuk menggoncang iman kalian? Udah, tinggalkan agama pagan ya. Itu aja. Terima kasih, Os. Saya menyimak lagi. Selesai. Assalamualaikum, Bang Dewa. Bang Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau masuk silakan, Bang Baal. Ini udah diborong semua sama Bang Gorto dengan Bang Dito. Saya diam aja lah. Saya ini kan orang bijaksana, Bang. Lanjut. Lanjut. Cuma satu aja sih ya. Ternyata Yesus ini dia ini perkataan Yesus yang nggak boleh menghujat ya. Kita baca aja ya di sini. Yesus tuh nggak bisa hidup kalau tanpa Bapa ya. Dia bilang aku hidup oleh Bapa katanya. Jadi Yesus nggak bisa hidup oleh Bapa ya. Di sini jelas ya. Dikatakan Yesus yang ngomong sendiri ya. Aku hidup oleh Bapa. Katanya. Itu aja dari saya. Jadi jangan lagi saran saya jangan dijadikan Yesus Tuhan atau meminta kepada Yesus. Yesus ini seperti kita juga, kita tidak akan hidup oleh karena Allah Saya mau balik ini. Subhanahu wa taala ya. Ya silakan. Jadi jangan lagi lah teman-teman Kristen sebentar Bang De. Ini Bang Dabu. Jadi poinnya di sini saya mengajak teman-teman Kristen jangan lagi menjadikan Yesus Tuhan karena Yesus ini sama dengan kita, dia tidak hidup oleh karena Bapa di surga gitu. Jadi kehidupan Yesus ini oleh karena Bapa. Dia bilang, aku hidup oleh Bapa katanya. Demikian ya, silakan. Tapi kalau dibalik bisa nggak, Bang Baal? Apakah Bapak bisa hidup tanpa Yesus? Mungkin
Aduh, saya nggak tahu. Berat itu pertanyaan berat. Lanjut, Pak. Gimana Bang Hia? Bisa nggak Bapak hidup tanpa Yesus? Kan tadi Yesus tidak bisa hidup tanpa Bapak. Nah sekarang bisa nggak Bapak hidup tanpa Yesus? Silakan Bang Hia. Luar biasa ini. Ini berat ini. Silakan Bang Hia. Bang Hia, tadi Bang Baal menampilkan data. Yesus tidak bisa hidup tanpa Bapa. Nah, kalau dibalik gimana? Kan ini sama-sama Tuhan. Bisa enggak Bapa hidup tanpa Yesus? Silakan. Wah, ini berat nih. Ini berat. Oh, kalau Kristen apa sih yang tidak bisa dijawab? Bisa dijawab ini, cuma agak-agak malu. Ini jangan-jangan merajuk ini, gara-gara Bang Kandito. Merajuk dia guys. Bang Hia. Nah, silakan, Bang Farid. Jadi kita jadi biar lebih cerdas kita berpikir, biar lebih cemerlang. Kecil, suaranya kecil. Ya, tes 1 2 3 tes. Gimana? Cek. Aman. Ya, cek. Begini, saya ajak Anda Pak Hia berpikir secara cemerlang ya, secara sehat, secara berpikir secara positif yang mengarah kepada suatu pembenaran akal pikiran kita untuk berpikir ya. Jadi kalau kita bicara masalah penciptaan, saya berani katakan bahwa Yesus itu berasal dari cipta Allah. Ya, kalau kita merujuk kepada bahasa rema dalam bahasa Yunani itulah perkataan ya. Jadi di situ kalau saya jelaskan mungkin tidak mengerti juga kalau saya bahas rema, karena mungkin juga Anda tetap tidak paham ya. Jadi saya berbicara secara ringkas aja. Remanya kurangin Pak. Ehonya dikurangin. Oh iya. Siap. Jadi firman dalam bahasa Yunani adalah rema, sedangkan rema artinya sebuah kata yang mengandung ucapan atau kalimat dalam penyampaian sebuah kata Pak ya. Jadi firman bukanlah Tuhan atau Allah, melainkan sebuah ucapan dan kalimat atau perkataan berasal dari Tuhan atau Allah yang tidak terlihat itu. Bukankah Yesus sendiri mengatakan Pak ya, di dalam Yohanes 5 nomor 37, rupanya Allah tidak pernah kamu lihat, itu kata Yesus kan. Jadi saya kasih contoh firman ya, Allah melalui malaikat Gabriel. Ini dikatakan rema ini, contoh rema ini kasih tahu, contoh rema ini ya. Contoh rema dalam firman Allah melalui malaikat Gabriel. Di dalam Lukas 1 nomor 38 ya. Pak ya, jelaskan. Dengarkan, perintah Allah kepada malaikat Gabriel agar malaikat Gabriel menemui Bunda Maria di kota Galilea Nazaret. Isi pesan Allah kepada malaikat Gabriel bahwasanya Bunda Maria akan melahirkan seorang anak lelaki dan akan diberi nama Yesus. Maka Maria pun menjawab pesan Allah melalui malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, maka jadilah pada aku menurut perkataanmu. Coba kita cermati itu Pak ya. Jadi Yesus itu berasal dari ciptaan Allah, yang berasal dari firman Allah itu sendiri. Karena Maria mengatakan, ya, menjawab Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, maka jadilah pada aku menurut perkataanmu. Kalau Bunda Maria melahirkan seorang manusia, sudah pastilah manusia. Tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Nah dikatakan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan melahirkan Tuhan. Coba pakai akal kita berpikir Pak, secara sehat Pak ya. Jangan di premen ke sana kemari, sekarang kita nggak paham gitu loh. Padahal kita paham itu maksudnya. Silakan Pak, ya lanjut. Oh ini berat ini berat ini. Ini saudara kita Kristen, rahasia yang jelas, yang sudah memang kita diberikan informasi yang jelas. Sudah apa yang dikatakan dalam Bibel itu, ayat Bibel itu mereka diputar lagi. Namanya kita nggak tahu bahasa Indonesia apa tuh, nggak mengerti paham, nggak mengerti konotasi berbahasa Indonesia seperti apa gitu yang baik. Gitu. Anda sendiri yang mau mengaburkan informasi sehingga kita kadang tidak paham. Padahal kita paham dengan apa maksud daripada ayat Bibel tersebut. Perintah Allah kepada malaikat Gabriel. Jadi firman Allah itu tidak langsung kepada
manusia atau rasulnya selalu melalui malaikat gitu loh. Jadi Anda tadi mengatakan Yesus langsung kepada Bapa. Loh, dibantah lagi dengan ayat itu, mengenai tentang penciptaan ya, kelahiran Yesus itu melalui malaikat. Berarti enggak langsung kepada Tuhan. Manusia ini Yesus itu Anda sebut melalui malaikat. Malaikat sendiri yang memberikan nama. Ya, nama Yesus itu malaikat sendiri. Informasi dari Bible itu ya. Kira gitu Pak ya. Coba Pak ya, coba jelaskan Pak ya. Apa yang saya terangkan sama Anda? Coba. Pak ya. Cara Pak. Macet paman. Gimana sih Pak ya ini ah? Saya di mute tadi. Gak ada yang mute Pak, gak ada yang mute. Sudah di mute ya. Jadi saya jawab ya. Dipahami baik-baik ya. Yohanes 17 ayat 11 dan 12 ya. Bentar, lari Alkitab saya nih. Demikianlah kira-kira doa daripada anak manusia, yaitu Sang Mesias ya. Doanya demikian, dengarkan baik-baik. Saya singkat. Ketika kau bersentuhan keluar dari hidungmu, ketika kau bersentuhan keluar dari hidungmu, di hidungku ada setan, di hidungmu ada Tuhan. Aku bersin setan keluar kau bersin Tuhan keluar. Berserahlah kau kalau Tuhan keluar. Setan harus dikeluarkan dalam diri, yang harus dipenuhi di dalam diri adalah roh Tuhan, bukan setan. Tuhan keluar, jadilah kau setan. Memang dasar kau setan longor, isi kepala kau kosong hampa. Modal comor ada. Apa yang kau buat ketampol ke kau juga setan. Itu Klentek itu ya, Klentek lagu Tuhan Mokondo lagu ini. Sakit hati tuh, percayalah. Kalau dia buat videonya gambar apa ya, gambar orang Arab pakai apa. Kalau ini langsung bom-bomnya bos. Ibu Sera. Mereka Tritunggal kan, Edis, si Mata Pisau Tritunggal tuh. Berteman dengan bom-bom. Sakit kali hati tuh. Sakit kali hatinya tuh, percayalah sakit kali. Ya kan? Percayalah. Mereka itu kayak gitu. Ketika mereka membuat hujatan, bisa. Ketika dibalas nggak tahan. Apalagi aku yang balas congorku, nggak sanggup. Nah itu, kita buat jerak. Sakit kali hati itu, betul. Percayalah, sakit kali. Percayalah, sakit kali hatinya. Karena mereka Tritunggal kan. Wah, beserak itu, beserak. Tag ke dia tuh, mensret gitu, mensret, yakin kali aku, mensret. Yakin kali aku. Rekam sebanyak-banyaknya, buat beserak di mana-mana. Setiap akun kalian buat VT-nya itu, setiap akun buat VT, record lagi, yuk, kita record lagi. Tuan Mokondo, record lagi sebanyak-banyaknya, biar mensret dia orang tuh, biar jerah. Kita record lagi, 1, 2 mulai record, 2, 3, gas. Katanya tampan, katanya kuat, rupanya Tuhan Mokondo. Katanya punya kekuatan 100%, tapi nyatanya pengangguran. Selalu minta upeti gadis perawan, ambil keledai orang gak bilang-bilang, dan selalu minta makan kepada orang. Ini namanya Tuhan Mokondo. Pengen beli pedang tapi uang gak ada, akhirnya nyuruh orang untuk jual jubahnya. Jubah diambil tapi gak dijual. Dasar Tuhan Mokondo. Tuhan Mokondo gak punya moral, taunya minta tapi gak jual. Bukan Mokondo, gak punya moral, minta ke orang tapi gak dijual.
banding, makanya mereka selalu iri dan dengki. Jadi pemimpin saja nggak pernah, yang ada hanya jadi pemimpin angan-angan. Kau menikah tapi nonotnya ada, ngakunya nggak ada dosa tapi gimana nahan nafsunya. Punya murid hanya 12, itu pun lari dari tentara Romawi. Nabi gurun, pasukannya ribuan, hartanya banyak dan bersedekah. Jejak Tuhannya nggak ada, dicari sana sini nggak ada. Emang benar apakah ada atau hanya fiktif saja? Alright, thank you. Kalau aransemen musiknya ganas lah. Dengar aransemen musiknya bersera, orang bersera. Gelupur-gelupur, kalau orang kita bilang gelupur-gelupur tuh guling-guling. Udah pasti. Aku yakin kali gelupur-gelupur, ya. Karena aku memikirkannya, aransemen apa, musik apa yang enak menghantam orang-orang pukimak nih ya, karena mereka melalui lagunya. Jadi saat mendapatkan inspirasi musiknya, aransemennya, aku lagi boker. Cemana dapatkan nih ya, musik mana yang pas nih kena. Ini tengok, berserak betul, berserak. Aransemen musik apa ya, aku lagi boker, aku dapat karena inspirasinya aku dapatnya. Nggak dapat juga. Begitu keluar, ini dia betul, ini dia. Mana aku coba ada berapa musik kan, ada berapa aransemen musik aku ciptakan, ada 4, ada 5 itu. Mana yang pas nih ya? Ketika aku dengar ini, nggak keluar juga, nggak keluar. Coba lagi, coba tes lagu aransemen musik yang ini, nggak keluar juga. Sama gitu. Yang ketiga, aransemen musik apa ini ya? Nggak keluar juga. Sampai 5 kali. Yang terakhir inilah, plung, langsung keluar, lega. Ini dia. Memang harus ngantem kayak gitu. Aransemen musik apa? Ada 5 loh. Ada 5 karakter musik yang mana gitu lagunya ini, yang membuat menghantam mereka. Lagi boker dapatnya, lagi boker dapatnya. Jadi aransemen musik mana? Nah, ketahuan ini dia. Ternyata pas pula ya kan. Banyak loh. Tuhan mau kondo nggak aku dapatkan yang lain, aku dapat loh, banyak loh. Ini yang terakhir. Keren kan? Keren nggak menurut kalian? Keren kan? Keren lah. Keren lah, kalau nggak keren bilang nggak pemusik lah itu, nggak pemusik. Ya kan? Keren kan? Keren lah. Dapat aransemen. Ini dapatnya pas lagi boker. 5, 1, 2, 3, 4, 5 nggak keluar. Yang kelima nih, yang ini kok kok langsung lancar, lancar dia, berarti dia lancar. Hoba, alright. Katanya tampan, katanya kuat, rupanya Tuhan Mokondo. Katanya punya kekuatan 100%, tapi nyatanya pengangguran. Selalu minta upeti, garis perawan, ambil keledai orang gak bilang-bilang, dan selalu minta makan kepada orang. Ini namanya Tuhan Mokondo. Pengen beli pedang tapi uang gak ada, akhirnya nyuruh orang untuk jual jubahnya. Jubah diambil tapi gak dijual. Dasar Tuhan Mondo. Tuhan Mokondo Gak punya moral, taunya minta tapi gak jual. Alright. Bukan Mokondo. Hey, thank you bersama DJ Blender. Terima kasih untuk klien dan toko-tokinya semua. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum. Alright, sambrengnya. Hoba. Hajar ten.
Tuhannya Otennya Mokondo. Jadikan lagu ini viral di 2025 untuk menghantam semua Oten. Emang jauh beda dengan kelas dengan nabi dari gurun. Levelnya nggak sebanding, makanya mereka selalu iri dan dengki. Jadi pemimpin saja nggak pernah, yang ada hanya jadi pemimpin angan-angan. Kau menikah tapi nonotnya ada, ngakunya nggak ada dosa tapi gimana nahan nafsunya. Alright, thank you teman-teman. Punya murid hanya 12, itu pun lari dari tentara Romawi. Nabi gurun, pasukannya ribuan, hartanya banyak dan bersedekah. Jejak Tuhannya nggak ada, dicari sana sini nggak ada. Emang benar apakah ada atau hanya fiktif saja? Hoba, hoba. Iya, alright. Sakit hati, kita kemarin sudah coba kan teman-teman kan? Sudah coba di depan Oten-Oten, banyak yang Oten mendengar, yang menghujat, mensret nangis. Nangis, si Pak Karol itu nangis, mengamuk semua. Sia semuanya menghujat, ada aksi ada reaksi, mensret nangis. Ku yakin kali, mata pisau pun juga mensret, tengok, mensret. Kita salahkan mata pisau, dia buat duluan, kita salahkan dia. Ketika ada Oten-Oten lain gak terima dengan lagu ini, salahkan mata pisau, biar diserang mata pisaunya. Babi kau bilang ya, jauh mak, jangan kalian aja bisa buat, kalian pikir kami gak bisa. Minoritas mau ngelunjak kalian sama mayoritas. Pijak kepala kalian, tau gak? Pijak. Minoritas aja sok-sok mau ngelunjak pula sama mayoritas. Kalian pikir, bukan kaleng-kaleng nih, kalian pikir. Jadikan VT, tag ke dia, Edis juga, roh Tuhan, mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan ketampol. Sok-sok, liriknya juga udah pas, berserak liriknya buat, berserak kan. Roh Tuhan, kepala bapaknya itu roh Tuhan, kita roh setan. Kalau masih mending, ketika mengatakan